Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imas Rohayati. Saya guru informatika di SMK Negeri 2 Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Saya merupakan peserta pembatik level 2 tahun 2024. Pada video kali ini saya akan mengimplementasikan TIK dalam proses pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan perencanaan menggunakan aplikasi Canva untuk bahan presentasi dan evaluasi asesmen dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Namun dikarenakan saya dalam keadaan sedang berduka, maka saya belum bisa melakukan pembelajaran secara luring. Maka dari itu, saya melakukan pembelajaran secara hybrid atau daring menggunakan Zoom. Dalam menyusun pembelajaran, perencanaan pembelajaran kali ini, saya mendapatkan inspirasi dari platform PMM atau Merdeka Belajar. Mohon simak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih kalian telah bergabung di kelas Ibu. Mohon maaf sebelumnya karena Ibu tidak bisa membersamai kalian untuk pembelajaran informatika pada hari ini. Karena ada suatu hal, Ibu berhalangan hadir, makanya Ibu memberikan pembelajaran melalui via hybrid atau secara daring melalui Zoom ini. Sebelumnya, ada Ibu absen dulu ya, Ibu absen terlebih dahulu. Seksi absensi, siapa yang tidak hadir? Siap Ibu. Oke. Yang tidak hadir lengkap. Oke, berarti masuk semua ya. Oke, terima kasih Irsya atas laporannya. Oke, masih ingat tentang pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kemajuan teknologi ya. Izin share screen untuk materinya kali ini. Namun sebelum saya share screen, mari kita awali pembelajaran dengan berdoa. Silakan kepada Danton untuk memimpin doa. Sebelum kita mengawali pembelajaran, berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih kepada Danton yang telah memimpin doa. Izin untuk share screen materi pembelajaran hari ini. Layarnya sudah terlihat? Ada tampak di layar kalian? Oke. Pada materi kali ini saya akan memaparkan bab 1 informatika dan kemampuan umum untuk informatika. Materinya meliputi inovasi, tujuan pembelajaran, aktivitas membaca, mengamati, mempraktekkan, menalar, dan dilanjutkan dengan asesmen atau evaluasi akhir menggunakan aplikasi Quizzes. Motivasi kali ini adalah, jadilah seperti Internet of Things, tetap terhubung dengan dirimu sendiri, namun temukan tujuan hidupmu dan bantu menghubungkan dunia dengan kebaikanmu. Diibaratkan seperti komputer saja kan harus selalu diperbaharui. Maka dirimu pun harus terus di-upgrade dirinya dan harus berkembang pengetahuannya menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri di era 4.0. Di era 4.0 bukan kecepatan yang penting, tetapi kemampuan untuk beradaptasi. Jadi ikuti aliran data dan nikmati perjalanannya. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian informatika, mengidentifikasi kemampuan umum 4.0, mampu membantu membuat mind map keterkaitan, kemampuan umum 4.0 dan informatika. Mengapa belajar informatika itu penting? Menurut Andrew, informatika adalah ilmu yang mempelajari teori, eksperimen, dan teknik yang membantu dasar desain dan penggunaan komputer. Jadi, teknik informatika atau informatika mengacu pada disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang. Informasi
atau informatika melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar komputer, perangkat lunak, dan sistem informasi, serta kemampuan untuk merancang, mengimplementasikan, mengembangkan, dan mengelola solusi teknologi informasi yang efektif. Informatika, berbagai topik yang kita pelajari dari pemrograman komputer, desain, analisis sistem, pengembangan perangkat lunak, keamanan informasi, jaringan komputer, basis data, kecerdasan buatan, dan komputasi awan, serta bidang-bidang lain yang berkaitan dengan teknologi informasi. Keterampilan apa saja yang harus dikuasai pada era digital 4.0, yaitu meliputi literasi digital, kemampuan berbasis data, digital marketing. Untuk pemaparan atau penjelasan dari bagian-bagian ini, nanti akan Ibu share materinya via grup. Agar mempersingkat waktu, maka Ibu sebutkan untuk poin-poin pentingnya saja. Lalu keterampilan apa yang harus dikuasai di era 4.0 ini? Kalian ada konten kreator, mungkin kalian juga sudah familiar dengan konten kreator atau di kelas kalian sudah ada yang menjadi konten kreator. Lalu memanfaatkan media sosial, ada kecerdasan buatan atau AI. Keterkaitan informatika dengan era digital 4.0, ada otomasi dan robotika. Dalam era digital 4.0, ada peningkatan penggunaan otomatisasi dan robotika dalam industri dan proses manufaktur. Informatika membantu dalam pengembangan dan implementasi sistem otomatisasi yang melibatkan penggunaan sensor, kontrol, dan perangkat lunak untuk otomatisasi operasi dan produksi. Lalu ada juga yang dinamakan dengan Internet of Things atau IoT. Konsep di mana objek fisik seperti perangkat elektronik, kendaraan, atau peralatan industri terhubung satu sama lain melalui jaringan dan dapat saling berkomunikasi. Informatika berperan dalam pengembangan perangkat lunak, data, dan analisis untuk memanfaatkan potensi IoT. Ada juga big data dan analitika, ada juga kecerdasan buatan atau AI. Potensi dan peluang apa saja di masa depan yang bisa kalian dapatkan setelah mempelajari informatika? Diharapkan setelah kalian mempelajari informatika, itu ada peluang-peluang lain yang akan kalian bisa capai nantinya, yaitu di antara lain profesi di bidang teknologi. Siswa yang memiliki keterampilan digital yang kuat dapat mengejar karir di bidang teknologi seperti pengembangan perangkat lunak, insinyur teknologi, analisis data, ahli keamanan cyber, atau arsitek solusi digital. Lalu kalian juga peluang usahanya itu banyak, yaitu memanfaatkan digital marketing atau e-commerce. Lalu kalian bisa menjadi content creator atau influencer. Bisa juga dari bidang pengembangan aplikasi dan games. Lalu peluang kewirausahaan digitalnya juga sangat terbuka lebar. Nah, dari pemaparan bacaan barusan, silahkan kalian amati. Silahkan kalian isi tabel ini dan nanti kalian diskusi melalui kelompok di breakout room yang telah Ibu siapkan. Namun untuk pengumpulan tugasnya nanti Ibu siapkan link pengumpulan tugasnya. Oke, Ibu skip saja dulu untuk tugasnya. Kita ke video pengamatan video tentang revolusi industri, perbedaan industri 4.0 dan 5.0. Silahkan kalian amati, lalu pahami apa perbedaan 4.0 di era 4.0 dan 5.0. Oke. Silahkan diamati. Hari ini kita berada pada era industri 4.0, bukan industri 5.0. Apa beda revolusi industri 4.0 dengan society 5.0? Angka 4 dan 5 ini seringkali membuat kita bingung. Banyak yang mengira bahwa kita pernah mencapai industri 4.0 dan sekarang sudah tiba di industri 5.0. Pemahaman tersebut kurang tepat. Bagaimana yang lebih benar?
Mari kita mulai dengan perkembangan industri ini. Ada perkembangan industri yang besar yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia yang mereka beri istilah industri 1.0, 2.0, 3.0, serta 4.0. 1.0 ditandai dengan atau berasosiasi dengan mulai ditemukannya mesin uap. Sehingga dengan adanya mesin uap tersebut, itu digunakan secara massal di mana-mana untuk berbagai hal, untuk mesin-mesin di pabrik, kereta api dan sebagainya. Ya, sehingga dikatakan ini sebagai industri 1.0 karena betul-betul mengubah industri. Yang kedua, kurang lebih 100 tahun kemudian, 1800 sekian, itu ditandai dengan ditemukannya listrik yang dapat didistribusikan sampai ke tempat yang luas, ya, ke rumah-rumah, ke tempat-tempat bekerja dan sebagainya. Ini melahirkan revolusi baru lagi. Hal-hal yang tadinya tidak dapat dilakukan menjadi terbuka untuk dilakukan dengan adanya listrik di mana-mana. Termasuk mesin yang tadinya hanya mesin uap, sekarang sebagian berubah menjadi mesin listrik. Sekitar tahun 1900 sekian, mulailah ditemukan komputer. Awalnya hanya digunakan untuk penelitian, lalu di lingkungan terbatas di pemerintahan, khususnya pemerintah Amerika. Lalu perlahan-lahan itu menjadi barang komoditas bisnis yang bisa dibeli oleh siapapun dan menyebar ke seluruh dunia. Bahkan versi kapasitas kecil dapat dimiliki oleh setiap persona sehingga memunculkan istilah PC, ya, personal computer. Komputer dipakai di mana-mana, mulailah era industri 3.0. Ditambah dengan ditemukannya internet. Internet dengan komputer bergabung melahirkan sesuatu yang luar biasa. Tidak lama setelah itu, internet mengantarkan pada era industri berikutnya yang disebut cyber physical system. Ada teknologi-teknologi kunci dalam era ini. Yang dikatakan paling strategis adalah AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Hal-hal yang tadinya hanya dapat dilakukan manusia dengan AI dapat dilakukan oleh sistem berbasis AI. Selain itu, robotik, big data analitik, IoT atau Internet of Things, virtual reality, dan sebagainya. Akhirnya melahirkan era industri baru yang kita alami hari ini. Jadi, kalau kita bicara industri, kita berada di era industri 4.0, bukan 5.0. Ya. Lalu apa yang 5? Ya, kita coba lihat berikutnya. Ini ada 2 garis perjalanan waktu yang berbeda, kiri dan kanan. Yang kiri adalah perjalanan society atau masyarakat. Yang kanan adalah perjalanan industri atau revolusi industri. Ya. Revolusi industri seperti yang tadi sudah disampaikan, mulai dengan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, serta hari ini kita ada di 4.0. Sementara kalau kita bicara society atau masyarakat, ya, konon manusia mulai dengan masyarakat berburu atau hunting society. Masyarakat di mana berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat. Biasanya tinggal dalam gua, kemudian mencari buruan. Setelah habis buruannya atau tanamannya, pindah ke tempat baru. Demikian seterusnya. Perlahan-lahan manusia mulai memahami cara bercocok tanam. Mulailah era masyarakat agraris. Manusia mulai menetap di tempat-tempat tertentu. Ya, hidup dari pertanian terutama. Ya, itulah era agraris. Ya. Setelah itu mulailah era industri, berasosiasi atau dipengaruhi dengan mulainya industri 1.0, berdampak pada industrial society, terbentuknya society atau masyarakat industri yang awalnya dipengaruhi oleh industri 1.0. Ya. Apa cirinya? Yang tadinya masyarakat bepergian naik kuda, kereta kuda kemana-mana. Sekarang naik kereta api kemana-mana. Lalu proses di industri yang tadinya manual,
oleh manusia dilakukan. Sekarang mulailah secara mekanik dilakukan dengan bantuan mesin-mesin uap waktu itu, ya. Lalu kemudian kira-kira 100 tahun kemudian ditemukan listrik yang memungkinkan didistribusikan kemana-mana. Ya, ini mengubah, masih dikategorikan industrial society, tapi berubah. Cara hidup manusia yang tadinya hanya di siang hari menjadi siang malam atau tanpa batas, karena adanya listrik, ya, adanya penerangan terus-menerus yang memungkinkan manusia bisa melakukan aktivitas di malam hari sekalipun. Lalu era komputerisasi, ya, era industri ketiga ditandai dengan komputer dan otomasi. Ya, ini mendorong perubahan lagi menjadi masyarakat information society. Ada isu yang pernah kita dengar ya di era ini, yaitu digital divide, kesenjangan digital. Ini merepresentasikan adanya kesenjangan kelompok masyarakat yang sulit menggunakan teknologi, mengakses teknologi dibandingkan dengan masyarakat yang sudah lebih cepat mengadopsi teknologi digital. Ya. Ya, tapi perlahan-lahan digital divide ini hilang. Istilah itu hilang, mengapa? Karena akses seluler tersedia sampai ke tempat-tempat terpencil. Ya, smartphone tersedia di mana-mana. Ya, akhirnya hari ini kita sampai ke industri 4.0, industri 4.0 yang membawa dampak pada perubahan dari information society menuju super smart society. Nah, super smart society inilah yang dengan kata lain disebut sebagai society 5.0. Cara pandang mengelompokkan masyarakat ini diusulkan oleh pemerintah Jepang. Jadi Jepang melihat perubahan yang terjadi terutama di Jepang itu adalah seperti ini. Tapi ini relevan untuk dipandang, cara pandangnya diterapkan di kondisi global. Jadi kesimpulannya, kita hari ini berada pada era industri 4.0 yang berdampak pada perubahan masyarakat menuju masyarakat 5.0. Dikaitkan dengan pandemi yang sekarang sedang terjadi, perubahan masyarakat menuju 5.0 tadinya diprediksi akan berjalan masih lama. Tapi dengan pandemi ini satu hal yang tidak terduga. Kita didorong mempercepat diri sampai ke era 5.0 lebih awal. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Oke, kita mulai untuk materi selanjutnya. Setelah menyimak pemaparan materi, silahkan kalian kerjakan untuk bahan diskusi kalian. Oke, sebentar. Ibu tampilkan lagi materinya. Terlihat materinya? Terlihat? Ya, terlihat. Oke. Setelah kalian menyimak video tadi, yang dipaparkan tadi, silakan kalian temukan kesimpulan dari video yang telah kalian simak. Oke, dari materi tadi, industri 1.0 ditemukanlah uap, oke. Lalu industri 2.0 mulailah di situ listrik ditemukan. Lalu industri 3.0 baru ditemukannya internet. Setelah itu industri 5.0 lalu ada kecerdasan buatan atau berbasis AI. Nah, industri 5.0 itu sendiri itu seperti apa? Tadi gambarannya sudah ada di layar untuk videonya. Oke, silakan kalian diskusikan untuk materi tersebut. Nah, videonya ini, silakan kalian masuk ke main room masing-masing. Ibu telah persiapkan untuk room diskusi ada 4, room 1, room 2, sampai room 4.
Untuk absen nomor 1 sampai 6 silakan masuk ke room 1. Room 2 silakan masuk absensi 6 sampai 12. Dan room 3 seterusnya itu silakan masuk ke room 4. Jadi satu kelompok itu ada 6 orang. Oke, silakan silakan kalian masuk ke room breakout masing-masing. Oke, cukup dipahami? Untuk tugasnya kalian tulis saja di buku dulu, nanti ada link yang harus kalian isi untuk bahan evaluasi. Nanti hasilnya kalian cukup fotokan atau kalian ketik hasil diskusi kalian, lalu ada drive yang akan Ibu fasilitasi untuk pengumpulan data. Cukup dipahami? Cukup dipahami? Ya, cukup. Oke, silakan masuk ke room masing-masing. Ibu kasih waktu hanya 5 menit saja ya, diskusi 5 sampai 10 menit. Oke, silakan masuk ke room. Diklik roomnya masing-masing. Di room 1, 2, 3. Kalian bisa screenshot dulu untuk tampilannya. Silakan kalian klik join room saja. Oke, ayo silakan bergabung roomnya. Ada 4 room. Oke, terima kasih kalian sudah diskusi. Nanti untuk hasil diskusinya kalian bisa kumpulkan di link grup yang di link drive yang Ibu share nanti di grup kelas ya. Oke, selanjutnya Ibu close dulu roomnya ya. Selanjutnya kalian ke quizzes, time quizzes. Silahkan kalian kerjakan aplikasi quizzes tanpa meninggalkan room Zoom ini. Ibu telah share quizzesnya, Ibu share kembali dengan kodenya di grup kelas masing-masing. Silahkan kerjakan quizzesnya. Oke, Ibu tampilkan real time pengerjaannya ya di sini. Oke. Oke, Ibu share screen untuk tampilan quizzes yang sudah mengerjakan. Jadi tolong kerjakan quizzesnya ya. Ibu start dulu. Oke, silakan sudah di Ibu start quizzesnya. Ibu izin share screen untuk quizzesnya. Ada tampilannya untuk quizzesnya? Siap, ada Bu. Oke, silakan kerjakan. Ya, Bu. Soalnya hanya sedikit. Untuk nilai tertinggi, Ibu akan kasih reward. Wow. Oke. Di layar Zoom ada kan? Ada, Bu. Oke, good. Silakan. Oke, Tiara sudah menyelesaikan satu soal. Aida juga udah, tapi belum apa namanya yang oke, yang merah itu warnanya merah itu berarti salah. Yang hijau itu berarti jawabannya benar. Oke. WYNN itu siapa ya? Oke. Winandi. Oke, Winandi. Skornya 3000. Anjing.
Ayo, Winandi, belum terkalahkan. Akun 337229 itu siapa? Wih, betulnya hampir semuanya. Ayo, yang lainnya. Wih, Winandi betul semua. Keren. Rizwar betul semua juga. Keren. Ayo, yang lainnya masih ada di bawah. Belum mengerjakan. Belum ada di peringkat atas. Oke, Siraj itu betul 4, salah satu. Diandra betul 4. Oke, hasilnya. Oke, silakan. Sudah selesai semua mengerjakan? Oke, Ibu tunggu beberapa menit lagi. Oke. Baik, waktunya selesai ya. Untuk peringkat pertama itu diraih oleh WYNN itu siapa? Winandi ya? Winandi ya? Oke, selamat untuk Winandi. Kedua Azhar, ketiga Salsabila, keempat Siraj, kelima 337229 itu siapa? Nanti chat ke Ibu ya. Untuk ini Ibu screenshot dulu untuk perolehan ininya ya, apa namanya? Perolehan skornya. Ibu akhiri ya. Ya, Bu. Oke, Tiara masuk langsung ke peringkat ketiga, Tiara. Oke. Bedaan buat teman. Niron, Bu. Niron. Oke. Sip, Ibu stop gamesnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Pemenang pertama diraih oleh Winandi, kedua Azhar Aulia, ketiga Tiara. Keren. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Bisa gitu kan gimana? Bisa. Oke. Mana di foto terus background kan di rumah. Oke. Bagaimana setelah mengerjakan gamesnya? Oke. Sekarang kita ke sesi refleksi. Oke. Setelah pemaparan dan pengerjaan evaluasi asesmen akhir barusan menggunakan aplikasi Quizzes, bagaimana kesan dan refleksi yang kalian peroleh? Silakan, ada yang mau memaparkan? Silakan raise hand, lalu open mic-nya. Ada yang mau mewakili teman-teman kalian? Ibu minta 2 orang untuk mengungkapkan refleksinya. Silakan. Perwakilan saja 2 orang. Bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan. Open mic. Ya, seru, Bu. Oke, Siraj. Open cam dong, Sir. Oh, halo. Oke, bentar. Oke, silakan. Coba perbesar dulu. Oke, gimana? Silakan. Paparkan, Siraj. Ya, Bu. Pembelajaran untuk hari ini refleksinya bagaimana? Apa, Bu? Refleksinya bagaimana untuk pembelajaran hari ini?
Aman, ayo. Ayo, nggak apa-apa. Menyenangkan dan mudah dipahami, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Yang lainnya? Ada yang mau berpendapat? Ada. Siap, Bu. Oke, silakan. Pembelajarannya sangat seru, Bu. Alhamdulillah. Oke, ada lagi? Iya, silakan Isya. Mood yang lainnya. Pembelajarannya mudah dipahami, Bu. Oke. Jadi menambah wawasan juga. Oke, good. Terima kasih untuk refleksinya, cukup 3 orang saja ya. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Ibu cukupkan sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Mohon maaf karena Ibu tidak bisa bertatap muka langsung, hanya melalui hybrid atau daring. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Untuk pengumpulan tugasnya, nanti Ibu share di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan kegiatan lewat. Dah. Nah, Ibu stop share-nya, stop juga rekamannya. Thank you, Bu. Ya. Dah, thank you much more.